Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai pengolahan dan analisis data kependudukan. Data-data kependudukan tidak langsung dapat ditafsirkan, akan tetapi harus diolah melalui perhitungan dengan rumus tertentu yang kemudian dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan tentang gejala demografi yang terjadi. Adapun pengolahan dan analisis data kependudukan, yang pertama, menghitung angka kelahiran dan kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, proyeksi penduduk. Yang keempat, kepadatan penduduk. Dan yang kelima adalah komposisi penduduk. Kita bahas yang pertama, mengenai angka kematian dan kelahiran. Pada perhitungan angka kelahiran, ada beberapa rumus. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar, kemudian angka kelahiran umum, dan angka kelahiran menurut umur. Pada angka kematian, kita dapat menghitung angka kematian kasar dan angka kematian menurut umur. Angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar adalah menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Rumusnya adalah CBR sama dengan B per P kali K, konstanta, yang mana B adalah jumlah kelahiran pada tahun tertentu, dan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Sedangkan K di sini memiliki nilai 1000. Penggolongan angka kelahiran kasar atau CBR sebagai berikut. Dikatakan rendah apabila kelahiran kurang dari 30 per 1000 penduduk. Dikatakan sedang apabila antara 30 sampai 40 kelahiran per 1000 penduduk. Dan angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 per 1000 penduduk. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Suatu daerah terdapat penduduk sejumlah 25 juta dan jumlah bayi yang lahir dalam setahun sebanyak 500.000 orang. Berapa nilai CBR atau angka kelahiran kasarnya? Perhitungannya seperti ini. B per P kali K. Di sini kelahiran adalah 500.000 per 25 juta orang dikalikan 1000, maka akan ketemu 20 bayi per 1000 wanita. Yang artinya tergolong dalam kategori angka kelahiran rendah karena kurang dari 30 kelahiran per 1000 penduduk. Kemudian ada angka kelahiran umum. Angka kelahiran ini menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi, yaitu usia antara 15 sampai 44 atau 15 sampai 49 tahun dalam suatu periode tertentu. Rumusnya adalah GFR sama dengan B per P kali K. B di sini jumlah kelahiran. Nah, untuk P di sini ada spesifiknya, yaitu jumlah wanita umur 15 sampai 44 atau 15 sampai 49 tahun kali konstantanya, hanya yang berbeda pada P-nya pada usia wanita tertentu. Kemudian yang ketiga adalah angka kelahiran menurut umur. Angka ini menunjukkan banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada pada kelompok umur tertentu, biasanya umur 15 sampai dengan 49 tahun. Rumusnya adalah ASFR sama dengan B per P kali K. Masih sama seputar B per P kali K, di mana B adalah kelahiran dan P adalah populasi. Yang mana X di sini menunjukkan umur wanita, biasanya dalam kelompok 5 tahunan, bisa 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29 dan seterusnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada suatu wilayah terdapat 100.000 wanita yang berumur antara 25 sampai 29 tahun dan jumlah kelahiran dari wanita kelompok tersebut sebanyak 20.000 orang. Maka ASBR adalah B per P kali K. Di sini kelahirannya adalah 20.000 per jumlah populasi wanita umur 25 sampai 29 tahun adalah 100.000, maka 20.000 per 100.000 kali 1000 K. Konstantanya nilainya 1000, maka akan ketemu 200 bayi per 1000 wanita. Jadi ASBR daerah tersebut adalah 200 bayi dari setiap 1000 wanita pada kelompok umur 25 sampai 29 tahun. Kemudian kita beralih ke angka kematian. Menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Rumusnya adalah CDR, banyaknya kematian per banyaknya penduduk pada pertengahan tahun kali K. Di sini yang berbeda dari kelahiran hanya pada angka kelahiran diganti dengan angka kematian. Nah, penggolongannya, angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk. Angka kematian sedang apabila 10 sampai 20 per 1000 penduduk, dan angka kematian tinggi apabila lebih dari 20 kematian per 1000 penduduk. Contoh soalnya adalah ini.
jumlah penduduk suatu negara pada pertengahan tahun yaitu 25 juta jiwa, dan pada pertengahan tahun tersebut terdapat 50.000 orang yang meninggal. Maka angka kematian kasarnya adalah CDR sama dengan D per P, jumlah kematian per jumlah penduduk pada suatu tahun, yaitu 50.000 per 25 juta kali 1000. Maka hasilnya adalah 2 orang. Jadi CDR pada negara tersebut adalah 2 orang dari setiap 1000 penduduk, tergolong dalam kategori angka kematian rendah. Kemudian angka kematian menurut umur. Angka ini menyatakan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk. Mirip dengan angka kelahiran dengan menurut umur. Jadi umur di sini ditentukan pada usia berapa yang ditanyakan. Contoh soalnya. Suatu daerah terdapat penduduk berusia 50 sampai 55 tahun sebanyak 1 juta jiwa, dan pada golongan umur tersebut terdapat 10.000 kematian. Artinya, 10.000 kematian per 1 juta penduduk pada usia tersebut kali 1000 sama dengan 10 orang. Maka ASDR-nya adalah 10 orang per tiap 1000 penduduk. Kemudian kita beralih ke pengolahan data kependudukan lainnya, yaitu pertumbuhan penduduk. Di sini ada 2, pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Kriteria pengukuran tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dikatakan rendah apabila kurang dari 1%, dan dikatakan sedang ketika 1-2% pertumbuhan penduduk. Dikatakan tinggi jika lebih dari 2%. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami, yaitu dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Rumusnya adalah PT sama dengan PO plus L min M. Di sini PO adalah jumlah penduduk awal pada tahun perhitungan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2013, angka kelahiran sebanyak 50.000. Kemudian, yang meninggal ada 20.000 jiwa, dan jumlah penduduknya ada 1 juta jiwa. Berapa pertumbuhan penduduk alami? Jadi, 50.000 tadi angka kelahiran dikurangi dengan 20.000 angka kematian. Maka, ketemu 30.000. Dan 30.000 tadi ditambahkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka akan ditemukan 1.030.000, yaitu adalah pertumbuhan penduduk alami total akhirnya. Kemudian pertumbuhan penduduk total. Bedanya dengan alami adalah sudah ditambahkan dengan imigrasi dan emigrasi. Berikut adalah contoh soalnya. Jumlah kelahirannya ada 50.000, jumlah kematiannya ada 20.000, dan jumlah penduduk yang imigrasi atau masuk ke negara ada 15.000, dan yang melakukan emigrasi atau keluar negara sebanyak 7.000, dan jumlah penduduknya adalah 1 juta jiwa. Maka pertumbuhan penduduk totalnya adalah sesuai perhitungan berikut. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Jadi kita bisa memprediksi berapa kira-kira jumlah penduduk pada tahun yang akan datang. Yang pertama ada rumus proyeksi penduduk dan proyeksi penduduk 2 kali lipat. Yang pertama, proyeksi penduduk. Ini rumusnya. PO di sini adalah jumlah penduduk awal kali 1 plus R. R di sini adalah persentase tingkat pertumbuhan penduduk. Pangkat N. N di sini adalah jangka waktu. Misalnya di tahun 2021. Kemudian kita ingin tahu di tahun 2030 berapa jumlah penduduknya. Berarti N di sini jangka waktunya adalah 2030 min 2021, artinya 9 tahun ke depan. Maka nilai N adalah 9 tahun. Berikut contoh soalnya. Pada tahun 2001, jumlah penduduk Indonesia tercatat 205 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk adalah 1,5%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2016? Maka yang pertama adalah rumusnya adalah PO kali 1 plus R pangkat N. PO penduduk awal tahun adalah 205 juta jiwa. Dalam kurung 1 plus angka pertumbuhan penduduknya 1,5%. Pangkat 15. Kenapa 15 N-nya? Karena dari tahun 2001 sampai 2015 selisihnya adalah 15 tahun. Oleh karenanya N adalah 15. Di sini ada 1,5% yang saya beri warna biru. Artinya bukan dalam bentuk persen dimasukkannya, tapi dalam bentuk desimal. Jadi dirubah sebagai berikut ini. Jadi bukan 1,5%, akan tetapi tambah 0,015 dalam bentuk desimal. Setelah itu kita melakukan perhitungan, yang mana yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Akan ketemu 1,015 dan dipangkatkan dengan 15. Maka akan ketemu
25 yang kemudian dikalikan dengan penduduk awal tahun. Dan ketemulah nilainya, yaitu 256.250.000 jiwa. Yang artinya, proyeksi penduduk pada tahun 2016 atau penduduk di tahun 2016 kira-kira adalah 256.250.000 jiwa. Artinya mengalami pertumbuhan penduduk sekitar 50 juta jiwa selama 15 tahun. Kemudian proyeksi penduduk 2 kali lipat. Rumusnya adalah double time DT sama dengan 70 per R. R di sini adalah angka pertumbuhan penduduk. Rumus ini digunakan ketika kita ingin mengetahui suatu negara atau suatu wilayah memiliki penduduk 2 kali lipat pada tahun berapa. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira suatu wilayah tersebut memiliki penduduk 2 kali lipat pada tahun berapa. Nah, contohnya adalah seperti ini. Penduduk Kabupaten A pada tahun 2010 adalah 1.150.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2%. Jadi berapa double time-nya atau penduduk bisa bertambah 2 kali lipat itu pada tahun berapa? Rumusnya seperti ini. Tahun awal plus 70 per R. Tahun awalnya tadi adalah 2010, kemudian 70 per R. R adalah pertumbuhan penduduk. Di sini tidak diubah menjadi desimal, tapi tetap dalam persen. Jadi 70 per 2, yang nanti akan ketemu nilai 35. Artinya, tinggal dijumlahkan, dan akan menghasilkan 2045. Maka, jumlah penduduk Kabupaten A berjumlah 2 kali lipat dari tahun 2010 akan terjadi pada tahun 2045. Selanjutnya adalah perhitungan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk kita bisa menghitung berdasarkan 3, aritmatik, fisiologis, dan agraris. Yang pertama adalah aritmatik. Kepadatan penduduk aritmatik atau kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Rumusnya, jumlah penduduk per luas wilayah. Jumlah penduduk per luas wilayah. Kemudian kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Berbeda dengan aritmatik, fisiologis membandingkannya dengan luas lahan pertanian. Maka rumusnya adalah jumlah penduduk per luas lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah kepadatan penduduk agraris. Yaitu kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk petani dengan luas lahan pertanian. Yang mana rumusnya adalah jumlah penduduk petani per luas lahan pertanian. Kemudian kita masuk ke komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau karakteristik yang sama. Di sini akan ditemukan 2 rumus, yaitu rasio ketergantungan atau dependensi rasio dan seks rasio. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Pengertiannya adalah perbandingan jumlah penduduk non-produktif dan produktif. Rasio ketergantungan menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara, tergolong negara maju atau negara berkembang. Semakin kecil angka ketergantungan, maka negara tersebut akan semakin baik. Rumusnya, jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif kali 100. Di sini usia penduduk non-produktif adalah usia 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Sedangkan usia produktif adalah usia 15 sampai 64 tahun. Berikut contoh soalnya. Pada suatu daerah ada penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 40.560 jiwa dan yang berumur 15 sampai 64 tahun sebesar 53.370 jiwa dan berumur 65 tahun ke atas sebesar 2.390 jiwa. Berapa beban ketergantungannya atau dependensi rasionya? Berikut perhitungannya. Jadi kita jumlahkan dulu penduduk yang non-produktif, yaitu 40.560 dijumlahkan dengan 2.390. Baru kita bagi 53.370 dan dikalikan 100, maka akan ketemu nilai 80,47. Yang artinya dependensi rasio sebesar 80. Karena di sini harus dibulatkan. Jadi kita bulatkan menjadi 80, berarti dependensi rasio sebesar 80. Berarti di Kecamatan Sukamakmur setiap 100 penduduk kelompok produktif harus menanggung 80 penduduk usia yang tidak produktif. Kemudian ada seks rasio. Komposisi ini digunakan untuk mengetahui seks rasio atau nisbah jenis kelamin. Artinya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Rumusnya adalah jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan kali 100.
Contoh soalnya adalah seperti ini. Pada tahun 2000, jumlah penduduk laki-laki sebesar 109.613.519 dan jumlah penduduk perempuan sebesar 108.472.769. Dan seks rasionya adalah jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan kali 100, maka akan ditemukan hasil akhirnya adalah 101,5. Dan di sini kita bulatkan menjadi 101. Jadi, pada tahun 2000, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, yang artinya tiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. Jadi cara bacanya adalah setiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. Sekian, terima kasih dan glory geografi.